Shalom anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kembali lagi bersama Misteri Apsi di sini tentunya di hari Kamis. Puji Tuhan, kita telah belajar lagi, walaupun pas PTS sekalipun kita terus belajar tentang karakter ya. Mudah-mudahan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulai atau kita akan belajar bersama-sama dari renungan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami, Engkau masih memberikan umur panjang kepada kami, masih memberikan kesehatan kepada kami Tuhan untuk beraktivitas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya dan mengerti Tuhan, kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, bacaan kita hari ini kita telah sampai kepada nomor ke-39 yaitu Hikmat Salomo. Oke, Misteri akan bacakan ya. Pada suatu hari datanglah dua orang ibu menghadap Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang anak yang masih hidup. Ibu yang satu mengatakan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi ibu yang kedua juga mengatakan hal yang sama. Kedua ibu tersebut bertengkar dan tidak mau mengalah. Mendengar hal itu, Raja Salomo berkata, ambillah aku pedang, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Maka kata ibu yang mempunyai anak yang hidup, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi ibu yang lain berkata, penggalah supaya bukan untukku saja tetapi untuk dia juga. Melihat ini raja berkata, jangan membunuh bayi itu. Berilah bayi itu kepada ibu itu karena dialah ibunya. Bangsa Israel takjub akan keputusan Raja Salomo. Mereka melihat hikmat Allah dan yang ada pada Raja Salomo. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana Raja Salomo memecahkan masalah yang sulit, ya. Tetapi kita semua bisa melihat bahwa Raja Salomo bisa memecahkan masalah itu. Nah, rupanya ternyata Raja Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat yang membuat dia menjadi dikagumi, membuat dia menjadi ditakuti, membuat dia menjadi dipuji, yaitu hikmat. Dari mana hikmat itu? Hikmat itu berasal dari Tuhan. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, Raja Salomo tidak meminta perlindungan, tetapi Raja Salomo meminta hikmat. Karena Raja Salomo yakin bahwa ketika hikmat Tuhan ada pada dia, ketika hikmat itu diberikan kepada dia, maka dia bisa melindungi dirinya. Dia bisa mengatur strategi untuk melindungi dirinya karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Nah, yang kedua, Raja Salomo meminta hikmat karena dia tahu bahwa ketika Tuhan mencurahkan hikmat kepada dia, maka dia akan bisa menjadi orang kaya. Dia akan bisa menjadi orang hebat karena dia berjalan berdasarkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hikmat itu? Nah, jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah sehari-hari dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami masalah itu mungkin membuat kita yang masih kecil ini bingung untuk mengatasinya. Kuncinya adalah minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kamu. Ketika kamu datang kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku, aku bingung, aku pusing dengan apa yang aku alami, apa yang harus aku lakukan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jika Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, Tuhan juga bisa memberikan hikmat kepada kamu untuk mengatasi masalah-masalah sehari-hari, ya. Jadi ketika menemui jalan buntu atau bingung mau ngapain, mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Sebab hikmat yang datangnya daripada Tuhan pasti
akan bermanfaat bagi kita. Hikmat yang daripada Tuhan akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Yang kedua, apa itu hikmat? Berhikmat berarti cara pandang dan cara hidup secara benar. Hikmat artinya cara pandang dan cara hidup secara benar. Ketika kita berhikmat, maka hidup kita akan benar dan cara pandang kita akan benar. Firman Tuhan pernah berkata bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang benar. Nah, ketika kita berhikmat, maka kita akan memiliki cara pandang dan cara hidup yang benar. Ketika orang melakukan dosa, ketika orang melakukan kesalahan, kita tetap melakukan kebenaran. Karena apa? Kita berhikmat. Ketika orang berjalan menuju jurang, kita akan berjalan menuju kebenaran. Karena hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Nah, apa itu hikmat? Hikmat artinya juga pola pikir yang sesuai dengan pikiran Allah. Pola pikir yang sesuai dengan pikiran Allah. Jadi ketika kita mau berbuat dosa atau kita jatuh dalam dosa atau kita melakukan sebuah kesalahan, datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat yang daripada Tuhan ya. Tuhan akan menjernihkan pikiran kita, menunjukkan kebenaran kepada kita, dan kita tahu jalan kebenaran itu dan kita menggapai jalan kebenaran itu. Karena pola pikir kita selalu benar. Pola pikir kita selalu suci. Pola pikir kita selalu sesuai dengan yang Tuhan minta. Oleh karena itu, marilah mintalah hikmat kepada Tuhan. Hikmat yang datangnya daripada Tuhan mampu memberikan jalan keluar di setiap masalah-masalah kita. Hikmat yang daripada Tuhan mampu membuat kita berpikir dan berpandang secara benar. Hikmat yang datangnya daripada Tuhan mampu membuat kita memiliki pikiran Kristus, pikiran kebenaran, pikiran surga, pikiran yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, biarlah kita senantiasa diberikan hikmat dan meminta hikmat kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk meminta hikmat kepada-Mu Tuhan. Limpahkanlah hikmat-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Sehingga kami boleh bisa mengatasi masalah-masalah kami sehari-hari. Dan kami boleh memiliki pikiran Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki cara pandang dan cara hidup yang benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di hari Kamis depan. Shalom. Jangan lupa terus membaca renungan, terus menonton video renungan. Dadah.